Lalu bagaimana penerapan aturan baru perjalanan di bandara dan stasiun Senen? Kita tanyakan pada Rusdi Muslim yang berada di Bandara Suta dan Ihsan Zahri yang berada di stasiun Senen. Pertama kita akan sapa bandara terlebih dahulu, ada Rusdi di sana. Rusdi, bagaimana penerapan aturan baru penggunaan vaksin ketiga atau booster di sana? Ya, selamat pagi Sinta serta pemirsa. Dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Domestik Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang seiring dengan meningkatnya COVID di Indonesia, pemerintah melalui surat edaran gugus tugas nomor 21 itu menerapkan bagi pelaku perjalanan dalam negeri pengguna moda transportasi udara wajib sudah divaksin booster. Hal ini dikarenakan memang vaksin booster menjadi syarat wajib bagi penumpang moda transportasi udara. Namun begitu, sudah 2 hari ini saya juga sempat menemui para penumpang yang belum divaksin. Mereka dapat melakukan vaksin di gerai-gerai serta fasilitas yang disediakan oleh pengelola Bandara Soekarno-Hatta, di mana untuk di bandara ini ada sekitar 5 gerai vaksin, yaitu ada di Terminal 1, 2, dan 3, serta kantor kesehatan pelabuhan dan Polres Bandara Soekarno-Hatta. Memang kita dapat saya kabarkan, kemarin saya juga masih menjumpai atau menemui penumpang yang belum divaksin, dan mereka wajib datang 3 jam sebelum keberangkatan. Hal ini guna menghindari keterlambatan keberangkatan. Namun begitu, selain mereka yang belum divaksin, tidak usah khawatir, mereka akan tetap akan berangkat, namun harus melampirkan dokumen kesehatan. Bagi mereka yang baru vaksin pertama, wajib melampirkan dokumen kesehatan PCR, dan bagi mereka yang baru melakukan vaksin kedua, mereka wajib melampirkan dokumen kesehatan antigen. Demikian Sita. Artinya bagi yang akan melakukan perjalanan ini boleh melakukan vaksin ketiga di lokasi, begitu? Ya Cinta, memang pengelola bandara bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan serta Polres Bandara, mereka menyiapkan gerai-gerai vaksin. Hal ini untuk membantu para penumpang yang belum mendapatkan vaksin booster agar mereka nanti dapat melanjutkan perjalanannya. Namun begitu, diharapkan penumpang datang lebih awal agar mereka terhindar dari keterlambatan penerbangan. Demikian Cinta. Jika ingin melakukan vaksin ketiga di lokasi Anda berada, begitu, apakah persyaratan yang harus disiapkan oleh para penumpang yang akan melakukan perjalanan ini? Ya Cinta, memang di gerai vaksin yang disiapkan oleh pengelola bandara, mereka cukup hanya melampirkan KTP serta aplikasi Peduli Lindungi, di mana nanti petugas medis dapat mengecek langsung apakah mereka baru divaksin pertama atau vaksin kedua. Setelah itu diperiksa kesehatannya, dan setelah memang layak untuk diberikan vaksin ketiga, maka akan dilakukan vaksin ketiga. Setelah itu, para penumpang dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Dan itu akan dilakukan dari pukul 8 hingga pukul 8 malam. Demikian Cinta. Dan bagaimana dengan ketersediaan vaksin di sana saat ini, Rusdi? Ya, kalau untuk ketersediaan vaksin, pengelola bandara bekerja sama dengan kantor kesehatan pelabuhan memastikan stok vaksin di sini memang masih tersedia. Hal ini seiring dengan kantor kesehatan pelabuhan yang merupakan turunan dari Kementerian Kesehatan menyiapkan langsung stok-stok vaksin yang ada di sini, yaitu vaksin Pfizer serta vaksin AstraZeneca. Demikian. Apakah jika ada penolakan terkait dengan kondisi dari calon penumpang itu, artinya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan, begitu, Rusdi? Ya, Cinta serta pemirsa, dapat saya kabarkan memang mekanisme pemeriksaan vaksin booster atau vaksin ketiga ini, mereka ketika melakukan check-in, para petugas counter check-in akan memeriksa aplikasi Peduli Lindungi apakah mereka sudah diberikan vaksin booster atau vaksin ketiga. Jika memang belum mendapatkan, maka petugas counter akan melakukan penolakan dan memberikan solusi, yaitu segera vaksin di gerai yang telah disediakan. Namun begitu, bagi mereka yang komorbid atau punya penyakit bawaan serta anak di bawah usia 18 tahun, mereka masih dapat melanjutkan perjalanan asalkan mereka melampirkan dokumen kesehatan. Demikian Cinta. Baik, Rusdi Muslim melaporkan langsung dari Bandara Suta, dan selanjutnya kita akan menyapa rekan kita yang berada di stasiun Senen Jakarta. Ada Ihsan di sana. Bagaimana situasi saat ini di sana, Ihsan? Iya, Sinta dan juga pemirsa, memang pemerintah saat ini sudah memberlakukan aturan baru yang mengatur perjalanan orang dalam negeri dan juga luar negeri pada masa pandemi COVID-19 ini, di mana vaksinasi dosis ketiga ataupun vaksin booster ini menjadi syarat untuk melakukan perjalanan. Salah satunya ini diberlakukan di stasiun Pasar Senen
Jakarta ataupun ini diberlakukan untuk bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api jarak jauh. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 72 Tahun 2022 tentang petunjuk perjalanan orang dalam negeri menggunakan transportasi perkeretaapian pada masa pandemi COVID-19. Dan aturan ini resmi diberlakukan kemarin tanggal 17 Juli 2022. Dan seiring dengan diterbitkannya ataupun diberlakukannya aturan baru ini ataupun syarat vaksin booster ini, PT KAI Daob 1 Jakarta ini kini membuka ataupun menyediakan gerai vaksin bagi penumpang yang hendak melakukan ataupun ingin menerima vaksin dosis ketiga. Ini dibuka sejak tanggal 15 Juli lalu dan operasionalnya ini dibuka mulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Jenis vaksin yang digunakan di stasiun Pasar Senen dan juga di stasiun Gambir Jakarta ini adalah jenis vaksin Pfizer dan juga Sinovac. Adapun tentunya ini memang tidak dipungut biaya ataupun diberikan secara gratis. Namun bagi yang hendak melakukan vaksin di stasiun Pasar Senen ataupun stasiun Gambir ini harus membawa KTP dan juga kartu keluarga bagi masyarakat yang berusia di bawah 17 tahun. Kemudian di stasiun Gambir dan di stasiun Pasar Senen Jakarta ini juga disediakan layanan tes rapid ataupun rapid test antigen yang dikenakan biaya Rp35.000. Ini disediakan karena memang masih ada saja masyarakat yang belum melakukan vaksin booster ataupun vaksin dosis ketiga. Kami memantau meskipun cukup banyak begitu masyarakat yang melakukan vaksinasi ataupun menerima vaksin di stasiun Pasar Senen Jakarta ini, namun masih ada saja masyarakat yang lebih memilih untuk melakukan rapid test antigen ataupun sudah membawa begitu hasil tes negatif COVID-19 dengan menggunakan metode tes PCR. Sinta. Ihsan, jika masyarakat datang ke sana dan belum melakukan vaksin booster begitu, persyaratan khusus yang harus disiapkan oleh para calon penumpang ini apa saja? Ya, Sinta dan juga pemirsa, berdasarkan aturan ataupun surat edaran Menteri Perhubungan yang baru saja dikeluarkan terkait penggunaan transportasi kereta api ini, syarat vaksin booster ini, maksud kami vaksin dosis ketiga ini menjadi syarat untuk melakukan perjalanan. Jadi bagi masyarakat yang sudah melakukan atau menerima vaksin dosis ketiga ini tidak perlu lagi untuk menunjukkan hasil tes negatif COVID-19. Namun bagi yang baru menerima 2 kali dosis ini wajib menunjukkan hasil tes PCR yang berlaku 3 kali 24 jam dan rapid tes antigen yang berlaku 1 kali 24 jam. Sementara untuk yang baru menerima dosis pertama ini hanya boleh ataupun diwajibkan menunjukkan hasil tes negatif dengan menggunakan metode tes PCR. Sinta. Ihsan, jika masyarakat datang atau calon penumpang datang dan kemudian ternyata tidak memenuhi syarat untuk melakukan vaksinasi ketiga begitu, apakah tiket keretanya akan hangus atau dialihkan ke perjalanan berikutnya? Ihsan. Iya, baik Sinta, berkaitan dengan kemungkinan adanya dibatalkannya keberangkatan ataupun perjalanan penumpang tersebut ini memang didasari beberapa hal. Yang pertama memang mereka tidak memenuhi syarat perjalanan ataupun tidak bisa begitu melakukan vaksin karena ada riwayat penyakit tertentu yang mengharuskan mereka ataupun tidak membolehkan mereka untuk melakukan vaksin, ataupun ada juga penumpang yang kemudian melakukan ataupun tes rapid test yang sudah disediakan di sini dan kemudian hasilnya positif. Ini tiket ataupun biaya yang dikeluarkan oleh penumpang tersebut untuk membeli tiket ini akan dikembalikan 100%. Sinta. Baik, Ihsan Sahri melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta, dan tadi juga ada rekan Rusdi Muslim yang melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.